Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu hubungan ketenaga kerjaan. Berdahulu, gerakan serikat buruh atau serikat pekerjaan saat ini memiliki tantangan berat di depan mata, baik internet maupun eksternal. Tanggapan internal merupakan soliditas serikat buruh, panjang memilih serta kualitas buruh dalam berkompetensi di pasar kerja, maupun tenaga eksternal merupakan perubahan teknologi dan alat produksi di perusahaan yang terdampak terhadap keberlangsungan kerja. Yang kedua, serikat pekerjaan, defederasi dan konfederasi yang telah memerintahkan tempat yang dimana mengenai urusan pemburuan. Yang ketiga, yaitu dampak migrasi tenaga kerjaan akibat perjanjian internasional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Yang pertama yaitu migrasi tenaga kerja, baik yang keluar maupun masuk ke negara ini. Demokrasi yang sudah terbangun dalam kurun waktu 20 tahun terakhir bisa terancam karena adanya sistem negatif terhadap tenaga kerja asing TKA tanpa melihat lebih jauh status legalnya. Yang ketiga, menimbulkan ancaman solidaritas buruh internasional. Kondisi ini sangat membahayakan bagi gerakan buruh itu sendiri. Yang keempat, alih-alih melawan kapitalisme global yang semakin menggurita di Indonesia, namun justru yang terjadi sekarang adalah melawan pemerintah sendiri. Yang kelima, lebih lanjut akan menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap buruh itu sendiri dalam merah kesejahteraan. Yang berikutnya, solusi permasalahan tenaga kerja asing di TKA. Serikat buruh harus aktif dan mengawal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait membuat perencanaan kerja yang detail, ukuran dan update data mengenai kebutuhan tenaga kerja. Solusi kedua adalah serikat buruh harus aktif dan memberikan dorongan kepada pengawas ketenaga kerjaan agar maupun mengurangi tenaga kerja asing TKA ilegal. Nah, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya serikat pekerja dan hukum. Serikat buruh atau serikat pekerja, federasi dan konfederasi yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya kepada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan perburuhan. Dalam surat pemberitahuan harus dilampirkan daftar nama, anggota, pendiri dan pengurusnya serta salinan peraturan organisasi. Badan pemerintah setempat harus mencatat serikat yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan nomor pendaftaran kepadanya dalam kurun waktu 21 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan, atau apabila sebuah serikat belum memenuhi persyaratan yang diminta, maka alasan penundaan pendaftaran dan pemberian nomor pendaftaran kepadanya harus diserahkan oleh badan pemerintah setempat dalam waktu tegang 14 hari setelah tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Selanjutnya, serikat harus memberitahukan instansi pemerintah di atas bila terjadi perubahan dalam peraturan organisasinya. Instansi pemerintah tersebut nantinya harus menjamin bahwa buku pendaftaran serikat terbuka untuk diperiksa dan dapat diakses masyarakat luas. Serikat yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib menyerahkan
penyerahan pemberian. Baik, selanjutnya ada perselisihan. Yang pertama itu terjadinya konflik antara atasan dan bawahan. Biasanya alasannya cukup beragam, mulai dari bawahan yang tidak memberikan kinerja yang memuaskan atau adanya kesalahpahaman saat berkomunikasi. Meskipun normal terjadi pada sebuah perusahaan, satu hal yang menyebabkan masalah ini bisa berbahaya pada perusahaan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi kinerja. Yang kedua, konflik sesama karyawan. Misalnya saat karyawan memiliki ketidaksetujuan yang mendalam tentang bagaimana melakukan sesuatu atau saat seorang karyawan merasa direndahkan. Masalah-masalah tersebut bisa menjadi serius dan bukan hanya untuk karyawan yang terlibat. Lama-kelamaan masalah internal tersebut akan menyebabkan masalah lebih besar yang mengakibatkan rusaknya kerjasama dalam perusahaan. Yang ketiga, buruknya komunikasi internal perusahaan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kegagalan perusahaan. Yang keempat, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Faktor-faktor yang kurang menantang, gaji yang kurang pantas, kondisi kerja, dan rekan kerja yang kurang mendukung atau ketidaksesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Kurangnya pelatihan karyawan. Hal ini menyebabkan kinerja karyawan dinilai tidak memadai dan pribadi yang bersangkutan yang disalahkan. Baik, yang berikutnya ada keluhan. Ada beberapa keluhan karyawan yang sering diterima oleh perusahaan. Keluhan karyawan tersebut perlu segera ditangani agar tidak berdampak lebih buruk. Keluhan karyawan yang pertama yaitu penagihan hutang karyawan di kantor oleh pihak pemberi kredit yang cukup mengganggu. Hal ini sering terjadi karena pada umumnya salah satu syarat aplikasi hutang adalah memberikan alamat kantor. Setiap perusahaan sebaiknya mulai memberikan edukasi tentang responsible lending, sehingga setiap karyawan tidak sembarangan dalam mengambil pinjaman dan meminimalisir terjadinya kredit macet. Yang kedua, gaji karyawan yang dianggap tidak cukup. Dibutuhkan skill tersendiri untuk mengelola keuangan pribadi, sehingga gaji yang diterima karyawan dapat mencukupi segala kebutuhan dalam 1 bulan. Belajar tentang mengatur pengeluaran tidak perlu dengan seminar, namun bisa juga dibuat gamifikasinya seperti role play. Yang ketiga, karyawan tidak siap pensiun. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang rajin membuat program persiapan pensiun. Namun sayangnya program ini seringkali baru dilaksanakan 1 tahun sebelum karyawan pensiun. Padahal persiapan pensiun sebaiknya dilakukan sejak jauh hari sehingga calon pensiunan lebih siap mental. Baik, selanjutnya ada proses tawar-menawar kolektif. Di mana pengertian proses tawar-menawar kolektif adalah proses yang sering dilalui manajemen dan tenaga kerja guna merundingkan kondisi kerja bagi para pekerja yang diwakili serikat buruh. Pertama, mencapai kesepakatan tentang persyaratan kontrak. Siklus tawar-menawar sendiri dimulai dengan ketika pemimpin serikat buruh bertemu dengan perwakilan manajemen untuk menyepakati sebuah kontrak. Berdasarkan undang-undang, kedua belah pihak harus duduk di meja perundingan secara jujur. Yang kedua ada isu kontrak. Isu kontrak yang pertama ada kompensasi. Kompensasi merupakan isu yang paling umum, di mana kompensasi adalah upah terkini. Yang jelas serikat buruh ingin pekerja mereka mendapatkan upah lebih tinggi dan mencoba meyakinkan manajemen untuk menaikkan upah per jam bagi semua atau beberapa karyawan. Yang kedua ada tunjangan, di mana serikat buruh umumnya ingin pemberi kerja memberikan semua atau sebagian besar biaya-biaya asuransi bagi para karyawan. Tunjangan lainnya yang umumnya diajukan selama perundingan mencakup tunjangan pensiun, liburan yang dibayar, dan kondisi kerja. Yang ketiga ada keamanan kerja. Prioritas puncak UAW atau Serikat Buruh Mobil dalam kebanyakan perundingan terbarunya dengan pembuat mobil Amerika Serikat
adalah keamanan kerja, yang merupakan butir agenda yang semakin penting di banyak sesi tawar-menawar dewasa ini. Yang keempat, ada isu serikat buruh lainnya seperti jam kerja, kebijakan waktu lembur, pengaturan periode istirahat, rancangan upah yang berbeda untuk karyawan yang bekerja dalam shift, penggunaan pekerja tidak tetap, prosedur penyampaian keluhan, dan kegiatan serikat buruh yang diizinkan. Contohnya, pengumpulan iuran, papan buletin serikat buruh, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada hak manajemen. Manajemen menginginkan kendali penuh atas kebijakan perekrutan, penugasan kerja, dan lain-lain. Sementara itu, serikat buruh sering mencoba membatasi hak manajemen dengan memperinci perekrutan, penugasan, dan penugasan lainnya itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.